Di tengah keramaian kota air yang luas, tepatnya di sebuah restoran mewah, ketenangan Wang Lin dan Wang Ping terusik oleh kehadiran 3 orang asing yang memancarkan aura berbeda. Di salah satu meja, duduk seorang pria tua yang tampak bermartabat namun memiliki mata yang menyimpan kekuatan tersembunyi. Pria tua itu didampingi oleh seorang pemuda sombong berjubah ungu serta seorang wanita muda bernama Qing Yi yang memberikan kesan menyegarkan. Ketegangan dimulai saat pemuda berjubah ungu itu mulai melontarkan hinaan tajam kepada Wang Ping. Pemuda itu merasa cemburu karena Qing Yi sempat memperhatikan ketampanan Wang Ping. Ia mulai memprovokasi dengan kata-kata kasar. Tak hanya itu, ia bahkan menghina Wang Ping sebagai pemuda desa yang hanya tahu gunung dan sungai. Setelah itu, ia dengan kejam menyebut bahwa ketampanan Wang Ping lebih cocok dimiliki seorang pelacur. Meski Wang Ping awalnya mencoba bersabar, provokasi yang berulang-ulang membuatnya meletakkan sumpit dan membalas dengan cerdas. Ia membalikkan kata-kata pemuda itu dan menyebut bahwa wajah yang bagus itu sangat disayangkan karena dimiliki oleh seorang bajingan. Balasan Wang Ping memicu amarah pria tua di meja tersebut. Ia ternyata adalah seorang kultivator formasi inti. Pria tua itu kemudian melemparkan sepasang sumpit dengan kecepatan kilat, layaknya sambaran petir ke arah bahu Wang Ping. Serangan itu sangat kejam. Jika mengenai sasaran, tangan Wang Ping dipastikan akan lumpuh permanen. Qing Yi mencoba menghalangi, akan tetapi serangan itu terlalu cepat untuk tingkat kekuatannya. Namun sebelum sumpit itu menyentuh Wang Ping, sumpit itu tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh tak berdaya di lantai. Wang Lin yang sejak tadi hanya diam meminum anggurnya, akhirnya bergerak. Ia hanya memberikan satu tatapan dingin kepada lelaki tua itu. Bagi manusia biasa, itu mungkin hanya sekadar pandangan. Namun bagi sang kultivator, tatapan Wang Lin adalah badai petir yang meledak di dalam pikirannya. Tatapan Wang Lin menembus seluruh keberadaan pria tua itu dan perlahan menghancurkan pertahanan jiwanya. Tak sampai di situ, tatapan itu bahkan memadamkan api intinya dan menyebabkan inti emas milik pria tua itu retak seketika. Setelah itu, pria tua itu tersungkur dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Darah segar merembes dari sudut mulutnya saat energi intinya bocor ke aliran darahnya. Ia gemetar hebat ketika menyadari bahwa ia baru saja memprovokasi sosok yang kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Melihat tindakan kejam seorang kultivator terhadap manusia biasa dan bahkan berani mengincar nyawa putranya, Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang tak terbendung dalam tatapannya. Pria tua yang ketakutan itu segera menelan pil pemulihan dan menghancurkan batu giok pesan untuk meminta bantuan. Sementara itu, restoran menjadi sangat sunyi. Para pengunjung lain mulai melarikan diri karena menyadari ada kekuatan besar yang sedang bertabrakan. Dengan ketenangan yang mengerikan, Wang Lin kembali mengambil kendi anggurnya dan memberikan pernyataan singkat. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajar anakku." Di tengah kemegahan kota manusia, Wang Lin sekali lagi membuktikan bahwa meski ia memilih hidup sebagai manusia biasa, ia tetaplah pelindung paling mematikan bagi Wang Ping dari segala bentuk kekejaman dunia kultivasi. Pria tua dari keluarga Sun itu tidak berani membuka mulutnya sedikit pun. Energi intinya yang retak sedang berusaha melarikan diri dan ia khawatir satu tarikan napas saja akan membuat tingkat kultivasinya hancur atau membuatnya pindah alam. Pria tua itu hanya bisa mengandalkan pil yang ia telan, meski efeknya sangat minim. Kabut hijau dari energi spiritual terus merembes keluar dari pori-pori kulitnya. Di sisi lain, pemuda berbaju ungu yang sombong mencoba mengancam Wang Lin dengan nama besar keluarga Sun di planet Ranyun. Namun, belum sempat ancaman itu selesai, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tanpa sentuhan fisik, pemuda itu gemetar hebat. Wajahnya memucat dan ia langsung jatuh tersungkur ke lantai. Wang Lin sengaja tidak membunuhnya karena pemuda itu pada dasarnya masih dianggap manusia biasa dengan energi spiritual yang sangat rendah. Dengan cara ini, Wang Lin memberikan pelajaran yang melumpuhkan kesombongan pemuda itu. Sementara itu, Wang Ping melongo ketika menyaksikan kekuatan ayahnya. Selama ini, ia telah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang kultivator. Namun, ia baru menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Hanya dengan satu lirikan dan satu lambaian tangan, lawan yang tampak hebat pun tak berdaya. Di tengah kepanikan itu, Qing Yi menunjukkan keberaniannya. Ia melangkah maju dan meminta maaf atas kecerobohan pihak mereka dengan penuh hormat. Tindakan tulus gadis itu menarik simpati Wang Ping. Pemuda tampan itu tersenyum dan mulai mengobrol ringan dengan Qing Yi. Wajah Qing Yi memerah karena pesona Wang Ping. Ia memperingatkan mereka untuk segera pergi karena bantuan dari keluarga Sun akan segera tiba. Benar saja, suara siulan tajam memecah udara dan 3 tetua keluarga Sun muncul dengan aura yang mengintimidasi. Salah satunya adalah leluhur keluarga Sun, seorang pria berambut putih dengan sorot mata bagaikan kilat.
Meski Wang Lin tampak seperti manusia biasa tanpa energi spiritual, leluhur keluarga Sun justru terpaku saat menatap Wang Ping. Ia menyadari bahwa meskipun Wang Ping tidak berkultivasi, jiwanya mengandung dunia dan memiliki mentalitas yang sangat langka, bahkan di kalangan kultivator jenius sekalipun. Setelah mengunci energi inti bawahannya yang terluka, leluhur keluarga Sun mencoba menghadang Wang Lin dengan nada menuntut. Namun, Wang Lin tetap tenang, seolah para penguasa lokal itu tidak ada di hadapannya. Ia hanya mengajak Wang Ping untuk pergi. Ketika para tetua keluarga Sun mencoba menghalangi jalan mereka, Wang Lin mengambil satu langkah sederhana. Langkah itu tidak melepaskan energi spiritual. Namun, di telinga para tetua Nasen Soul di depannya, suara langkah itu berdentum bagaikan guntur di dalam pikiran mereka. Tekanan aura yang dilepaskan Wang Lin adalah sesuatu yang melampaui teknik manapun. Itu adalah tekanan dari seseorang yang telah memegang daunnya sendiri. Ketiga tetua dan leluhur keluarga Sun yang berada di puncak Nasen Soul gemetar ketakutan dan terpaksa mundur. Mereka membiarkan Wang Lin dan Wang Ping berjalan keluar tanpa berani berkutik. Sebuah peringatan dingin bergema di telinga mereka. Sekali ini saja. Setelah meninggalkan restoran, Wang Ping bertanya dengan penuh rasa ingin tahu apakah ayahnya mengenal keluarga Sun. Wang Lin dengan santai menjawab bahwa ia pernah berjanji untuk melindungi keluarga tersebut selama 1 abad di masa lalu. Ia juga menggoda putranya mengenai Qing Yi. Hal itu membuat wajah Wang Ping memerah karena malu. Perjalanan mereka di kota air yang luas pun berlanjut dengan Wang Lin yang membeli sebuah rumah mewah di bagian utara kota untuk menetap. Sementara itu, di kediaman keluarga Sun, kepanikan besar mulai menyebar. Seluruh anggota keluarga Sun membicarakan sosok misterius yang berani menyerang anggota keluarga mereka di planet Ranyun. Kembali ke Wang Lin, ia kembali menjalani hidup tenang sebagai manusia dan terus menjaga rahasia perlindungannya demi kedamaian sang putra tercinta. Selama beberapa tahun ini, planet Ranyun mengalami pergeseran kekuasaan yang drastis setelah hilangnya leluhur keluarga Ran dan Zhao Chuanwen. Di bawah kepemimpinan Sun Shi, keluarga Sun kini naik menjadi kekuatan nomor 1 di planet ini dan melampaui dominasi keluarga Ran di masa lalu. Namun, kejayaan selama 20 tahun ini membawa efek samping berupa arogansi yang mendalam di kalangan anggota keluarga Sun. Di tengah kota air yang luas, ketegangan memuncak saat 3 tetua Nasen Soul menginterogasi mereka yang terlibat dalam insiden restoran. Qing Yi yang sebelumnya sempat berinteraksi dengan Wang Ping berdiri penuh ketakutan. Sementara itu, pria tua yang bersamanya menjadi sangat menderita karena kultivasinya anjlok dari tahap formasi inti ke pendirian yayasan akibat tatapan mematikan Wang Lin. Para tetua keluarga Sun merasa sangat terhina oleh ucapan "sekali ini saja" yang dilontarkan Wang Lin. Meskipun mereka menduga bahwa pria misterius itu berada di tahap transformasi jiwa, kesombongan mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka merasa aman karena adanya sosok senior misterius yang telah berjanji melindungi keluarga mereka selama 1 abad. Sosok yang bahkan ditakuti oleh keluarga Huan dari planet 1000 ilusi. Karena merasa sengaja menyembunyikan identitasnya, tetua berwajah merah memutuskan untuk mengusir Qing Yi dari keluarga dan memanggil bantuan tingkat tinggi untuk memberikan pembalasan. Sementara itu, di bagian utara kota air yang luas, Wang Lin mendirikan kediaman baru yang ia beri nama Wang Mansion. Di bawah cahaya bulan yang tenang, Wang Lin berbicara dari hati ke hati dengan putranya. Setelah melalui fase kedamaian dan petualangan, Wang Lin menjanjikan fase berikutnya bagi hidup putranya. 30 tahun kekayaan dan kemakmuran. Dengan kecerdasan Wang Ping, ia menyadari bahwa ini adalah kompensasi atas larangan berkultivasi yang terus dipaksakan ayahnya. Meski membenarkan hal itu, Wang Lin memendam kesedihan yang sangat dalam. Tak lain dan tak bukan karena kebenaran pahit bahwa Wang Ping tidak bisa berkultivasi. Sementara itu, Wang Ping yang telah dewasa dan memiliki prinsip hidup sendiri, menyatakan ambisinya untuk menjadi penguasa tertinggi di dunia manusia. Ia tidak ingin kekuasaan itu diberikan begitu saja, melainkan ingin meraihnya dengan usahanya sendiri. Setelah mendengar tujuan putranya, Wang Lin memberikan restunya dan menyatukan sebuah bayangan pelindung ke dalam bayangan Wang Ping untuk memberinya perlindungan absolut di seluruh planet ini. Namun, saat Wang Lin meninggalkan ruangan, Wang Ping merenung penuh tanya tentang mengapa ia dilarang berkultivasi. Sementara Wang Lin, ia hanya bisa berharap dalam hati agar putranya tidak pernah tahu alasan sebenarnya di balik larangan tersebut demi melindunginya dari penderitaan yang lebih besar. 3 hari kemudian, suasana di cabang keluarga Sun berubah drastis dengan kedatangan Sun Qiming. Sun Qiming kini menjabat sebagai wakil kepala keluarga Sun dan berada di tahap akhir transformasi jiwa. Kehadirannya disambut dengan penghormatan luar biasa oleh para tetua cabang yang sombong. Berbeda dengan bawahannya yang hanya melihat penghinaan,
Sun Qiming memiliki intuisi yang jauh lebih tajam. Ia menyadari bahwa tindakan pria misterius yang mampu menghancurkan inti musuh hanya dengan lirikan dan memundurkan 3 Nasen Soul hanya dengan 1 langkah tanpa menggunakan mantra adalah tanda kekuatan yang mengerikan. Sun Qiming menyadari bahwa jika laporan itu benar, maka sosok yang mereka hadapi bukanlah sekadar kultivator biasa, melainkan monster tua di tahap ascendant atau bahkan lebih tinggi. Kedatangannya menandai awal dari benturan antara arogansi keluarga Sun yang merasa di atas angin dengan otoritas sejati seorang leluhur tertinggi yang sedang menyamar. Di bawah langit kota air yang luas, rahasia besar tentang siapa sebenarnya penghuni Wang Mansion mulai menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan keluarga Sun yang terlalu percaya diri. Keluarga Sun yang telah lama mendominasi planet Ranyun memiliki jaringan informasi yang sangat dalam di kota air yang luas. Dengan cepat, mereka berhasil melacak keberadaan Wang Lin dan putranya. Sementara itu, Sun Qiming yang baru saja tiba segera berangkat menuju lokasi tersebut bersama para tetua keluarga cabang yang masih menyimpan dendam dan keangkuhan. Dalam perjalanan, para tetua cabang mencoba memprovokasi Sun Qiming dengan melaporkan betapa sombongnya pria misterius itu, karena berani mengeluarkan peringatan sekali ini saja. Namun, Sun Qiming yang memiliki intuisi lebih tajam justru membentak mereka. Ia menyadari bahwa arogansi yang dipupuk keluarga Sun selama 20 tahun terakhir dapat menjadi bumerang yang mengundang musuh besar. Di tengah rombongan itu, ada pemuda bernama Yun Wufeng dari keluarga Yun yang bergengsi di sistem bintang All Heaven. Ia adalah pemuda sombong yang menghina Wang Ping di restoran sebelumnya. Meski tidak memiliki kultivasi yang mumpuni, Yun Wufeng merasa sangat aman karena identitas keluarganya yang bahkan lebih kuat dari keluarga Huan. Ia dengan sombong mengingatkan bahwa keluarga Sun berada di bawah perlindungan seorang senior misterius. Setibanya di bagian utara kota, rombongan itu berhenti tepat di depan kediaman baru yang bertuliskan Wang Mansion. Sun Qiming mengerutkan kening karena indera ilahinya tidak mampu menangkap energi spiritual apapun dari rumah itu. Sebuah fenomena yang justru membuatnya semakin waspada. Namun, tetua berwajah merah yang berada di tahap formasi jiwa tidak sabar. Ia menganggap Wang Lin hanyalah manusia biasa yang berlagak kuat dan langsung melangkah masuk dengan angkuh. Begitu kaki kanan tetua itu menginjak pintu masuk, kekuatan tak terlihat menghantam jiwanya. Ia memuntahkan darah dan terhuyung mundur dengan wajah pucat pasi. Mentalnya nyaris hancur hanya karena mencoba melewati pintu tersebut. Sun Qiming yang menyaksikan hal itu langsung menyadari aura yang sangat ia kenali. Itu adalah aura seorang kultivator ascendant. Ketakutan yang luar biasa menghantamnya saat ia menyadari siapa sosok di balik dinding rumah tersebut. Tanpa membuang waktu, Sun Qiming segera menarik tetua berwajah merah. Ia membungkuk penuh hormat ke arah pintu dan meminta maaf karena telah mengganggu kultivasi senior itu. Dengan kemampuan teleportasinya, Sun Qiming segera membawa seluruh rombongan kembali ke aula utama cabang keluarga Sun. Ia meninggalkan lokasi tersebut secepat mungkin sebelum amarah sang penghuni rumah meledak. Di dalam aula, Sun Qiming gemetar dengan keringat dingin membasahi dahi. Ia segera mengeluarkan perintah mutlak bahwa tidak ada anggota keluarga Sun yang boleh mendekati radius 1000 kaki dari Wang Mansion. Pelanggaran terhadap perintah ini akan berujung pada penghancuran kultivasi dan pengusiran dari keluarga. Para tetua yang bingung akhirnya bertanya, siapa sebenarnya sosok yang mampu membuat wakil kepala keluarga setakut itu? Sun Qiming dengan nada berat menjelaskan bahwa sosok di dalam rumah itu adalah orang yang sama dengan senior yang selama ini memberikan kejayaan bagi keluarga Sun. Ia adalah sosok yang bahkan harus dihormati oleh leluhur tertua mereka sendiri. Seketika, wajah semua anggota keluarga Sun memucat saat menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka baru saja mencoba memprovokasi pelindung sekaligus penguasa sejati planet mereka. Di sisi lain, Yun Wufeng juga tersentak lemas. Ia teringat peringatan dari karavan keluarganya bahwa di planet Ranyun ada satu orang yang tidak boleh disinggung sama sekali. Orang itu adalah Sumu. Sosok legendaris yang namanya telah mengguncang wilayah utara sistem bintang All Heaven dalam 30 tahun terakhir setelah ia menyapu bersih keluarga Huan dan membuat keluarga-keluarga besar lainnya tidak berani campur tangan. Peringatan sekali ini saja kini terasa seperti vonis mati yang baru saja mereka hindari. Keluarga Sun menyadari bahwa mereka telah berdiri di ambang kehancuran total. Di tengah kemewahan kota, identitas asli Wang Lin sebagai sang pembantai legendaris Sumu kini menjadi rahasia yang paling menakutkan bagi mereka. Setelah itu, Yun Wufeng kembali ke kamarnya di kediaman keluarga Sun dengan hati yang diselimuti kegelisahan dan penyesalan mendalam. Di sana, Qing Yi duduk dengan wajah pucat karena kultivasinya telah disegel sepenuhnya.
Hal itu membuatnya tidak lebih dari manusia fana yang tidak berdaya. Dalam keheningan malam yang hanya diterangi cahaya lilin, Yun Wufeng meluapkan kemarahannya kepada Qing Yi. Ia menyalahkan Qing Yi atas segala petaka yang terjadi. Yun Wufeng menganggap bahwa jika bukan karena wanita itu, dia tidak akan pernah memprovokasi putra Sumu. Sementara itu, Qing Yi hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Mata Qing Yi melebar saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Yun Wufeng. Sebelum Yun Wufeng sempat menyadari apa yang terjadi, pandangannya menjadi gelap dan ia langsung jatuh pingsan ke tanah. Kemudian, Wang Lin melangkah keluar dari bayang-bayang dengan tenang sambil memegang kendi anggur. Ia memberikan sebuah tawaran kepada Qing Yi. Jika gadis itu bersedia menghabiskan sisa hidupnya untuk menemani Wang Ping, ia akan membantunya mencapai tahap Nasen Soul. Mengingat sosok Wang Ping, wajah Qing Yi memerah dan ia pun mengangguk setuju sebagai bentuk penghormatan dan kesediaan. 3 hari kemudian, Wang Ping memutuskan untuk meninggalkan kota air yang luas untuk mencapai tujuannya. Ia tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang damai dan membosankan. Wang Ping menginginkan petualangan dan kegembiraan di dunia luar. Di sisi lain, Qing Yi setia mengikuti di sampingnya sesuai janji yang telah dibuat. Kepergian putranya meninggalkan kesunyian yang berat bagi Wang Lin. Pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 800 tahun, Wang Lin membiarkan dirinya mabuk hingga kehilangan kesadaran. Meskipun kultivasinya mampu mencegah rasa mabuk, ia memilih untuk merasakan kepedihan itu secara alami. Tanpa menggunakan mantra apapun untuk menahan beban emosionalnya, penampilan Wang Lin tampak menua dalam semalam karena kesepian yang mendalam.